bubarkannya semacam itu, pesantren itu dihabiskan, jadi pelajaran buat pesantren-pesantren yang lain. Kalau Anda ingin melakukan ini, pesantren Anda akan dilakukan semacam ini. Tanpa ada perbuatan orang yang melakukan itu, nggak ada apa namanya bekas di yang lain, maka akan timbul nanti pencabulan di tempat lain lagi, pencabulan di tempat lain. Dengan di bumi hanguskan itu pesantrennya, nggak perlu dijaga, dianggap jadi tempat sampah gitu. Takut yang punya pesantren yang lain kalau dia melakukan itu, pesantrennya akan ditutup dan dia akan mendapatkan malu yang besar. Itu yang ingin dikatakan. Jadi orang takut untuk mengulang perbuatan itu lagi. Atas nama siapapun tidak berani dia. Dia mempertaruhkan dirinya, pesantrennya, dan pesantren-pesantren lain. Kalau ada orang-orang yang masih nakal, takut melihat kejadian itu. Itu yang diinginkan oleh Pak Wali. Ya gini, host. Jadi sampean percaya monggo, nggak percaya monggo. Alasan Yakuza Maneges itu turun tangan itu kan karena memang ada kedapatan di lapangan aparat penegak hukum, yakni kepolisian, ketika mendapatkan laporan dari korban atas terduga pelaku pencabulan, itu kemudian aparat tadi itu akan dihadapkan kepada kelompok atau sosok yang dianggap tokoh. Sementara kita tahulah aturan kepolisian kita, aturan penegak hukum kita dengan istilah hukum humanis, hukum preventif, dan lain sebagainya. Yang sehingga perilaku-perilaku dari yang mengatasnamakan membela tokoh yang diduga melakukan perbuatan pencabulan, ya kan, itu kemudian membuat para penegak hukum itu tidak masif untuk melakukan eksekusi secara hukum yang ada di negara Indonesia. Sehingga kenapa kemudian Yakuza Maneges itu ambil bagian di wilayah itu. Contoh yang di Pati, itu kan pelaporannya sudah 10 tahun yang lalu, host. Namun aparat hukum bukan hanya lamban, tetapi tidak benar-benar melakukan daripada kemauan dari pihak korban maupun pelapor. Tapi begitu Yakuza Maneges turun dengan timnya, membawa bukan hanya saksi dari warga, tetapi juga keluarga dan saksi korban. Akhirnya yang terduga kemudian dievakuasi, lalu di BAP dan menjadi tersangka. Demikian juga yang di Pekalongan. Yang terakhir kemungkinan info terakhir yang di Malang ini yang menjadi kita bahan diskusi. Jadi oke lah, secara mungkin bahasa hukum yang tertuang, nggak perlulah mengadili pesantrennya, karena yang salah adalah kiainya atau oknum kiainya atau oknum pengasuh. Oke, saya sepakat. Tetapi kalau tidak kemudian dikasih efek jera terhadap institusi yang dimana oknum kiai tadi itu dengan kemewahannya, dengan perisai embel-embel saya pimpinan pondok ini loh, saya pengasuh pondok ini loh. Orang-orang itu kebanyakan ketika mengatakan si A ini adalah pengasuh pondok, itu powernya cukup besar loh. Tapi ketika kemudian pengasuh ini ditangkap dan menjadi tersangka, ya sudah, harus dibumi hanguskan, harus dihancurkan pondoknya. Sebagai apa? Bentuk efek jera supaya kemungkinan pelaku-pelaku yang lainnya yang mengatasnamakan pengasuh pondok itu tidak lagi melakukan. Karena apa? Pondok hanya dijadikan topeng keagamaan, topeng kekuasaan dalam tanda kutip. Sampai sini hostnya saya yakin nggak paham. Udah gitu aja. Bang Musan, menanggapi silakan, nggak apa-apa. Silakan Bang Musan. Iya, jadi